tingkatan tertinggi dari asma jurus ini adalah jurus asma sadar. Yang ada pada tingkatan ini akan makrifat kepada Allah, arif billah, makrifatullah, dan membuka tabir yang namanya sakti, kesurupan, serta hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mari saya buka dan saya perinci satu persatu. Jurus asma sadar ini ada 9 nama-nama Allah. Dimulai dari Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu. Ya Hayyu, wahai Sang Maha Hidup. Yang mana Sang Maha Hidup ini? Ada di mana? Kenyataan ini dapat dirasakan, dan yang dapat dirasakan ini dapat dipikirkan, serta yang dapat dipikirkan ini dapat dikatakan, diucapkan, dan diceritakan. Ya Hayyu, wahai Sang Maha Hidup. Seandainya kedua tangan ini dipotong, maka yang hidup itu yang mana? Yang ini. Seandainya kedua kaki ini dipotong, maka yang hidup itu yang mana? Yang ini. Seandainya tubuh dan kepala ini dipotong, maka yang hidup itu yang mana? Seandainya masih hidup, maka yang ini. Seandainya kepala ini, mata dikeluarkan, otak dikeluarkan, maka Sang Maha Hidup itu yang mana? Yang melihat, yang mengetahui, itulah yang hidup. Sang Maha Hidup itu lebih dekat dari urat nadi. Ya Hayyu, wahai Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup itu ada di sini. Ya Aliyu, wahai Sang Maha Tinggi. Di saat sudah sampai menyaksikan yang Maha Hidup, itu juga yang Maha Tinggi. Tinggi itu bukan berarti di atas. Kalau masih di atas, itu masih bisa ditempuh dengan sesuatu. Sedangkan yang Maha Tinggi itu sudah tidak bisa ditempuh kecuali oleh kesadaran. Yang Maha Hidup itu juga yang Maha Tinggi. Jadi sejatinya diri itu adalah asma'nya, nama-namanya. Ya Maliyu atau Ya Maliku, yang Maha Kuasa. Kuasa di dalam mengatur seluruh badan ini, anggota tubuh ini, kuasa ke seluruh gambar-gambar film-film pikiran ini, dan kuasa ke seluruh perasaan hati ini. Adakah yang lebih kuasa dari ini? Ya Maliyu, yang Maha Kuasa ini ada di sini. Ya Wafiyu, wahai Sang Maha Tepat. Dari pertumbuhannya, bentuknya, warnanya, kuku ini, dialah Sang Maha Tepat yang telah menciptakan, mengatur, dan menguasainya. Ya Wafiyu, Sang Maha Tepat. Dari keluar masuknya nafas ini, kembang kempesnya paru-paru, detaknya jantung, peredaran darah, dan seluruh anggota tubuh ini, semuanya dari Dia, Sang Maha Tepat. Termasuk gejolaknya pikiran, ingatan, hayalan, halusinasi, Dialah Sang Maha Tepat. Serta perasaan hati yang membolak-balikkan itu semua adalah Sang Maha Tepat. Ya Waqiyu, yang Maha memelihara. Memelihara seluruh anggota tubuh ini, akal pikiran ini, gambar-gambar, film-film akal pikiran ini, serta perasaan hati ini. Ya Qawiyu, yang Maha Kuat. Tanpa adanya ini, tangan ini tidak akan mampu untuk mengangkat sesuatu, tidak akan mampu bergerak ataupun diam. Karena yang ini yang Maha Kuat,
ya Qawiyu, ya Ghaniyu, yang maha kaya. Dialah yang memiliki perasaan hati ini, akal pikiran ini, dan badan tubuh ini, serta yang dimiliki oleh badan tubuh ini. Dialah yang maha kaya, ya Ghaniyu, dia ada di sini. Ya Waliyu, yang maha mengurusi, dialah yang selalu mengurus seluruh pertumbuhan anggota badan tubuh ini, gerak diamnya akal pikiran ini, serta perasaan hati ini. Ya Baqiyu, yang maha kekal. Kalau tubuh ini masih bisa mati, di saat tubuh ini mati, akal pikiran serta perasaan hati ini juga akan mati. Hanya itu yang tidak mati. Ya Qawiyu, yang maha kekal abadi. Saya ulangi lagi, makrifat lewat ya Hayyu. Di saat kedua tangan ini dipotong, yang hidup itu yang mana? Yang ini. Di saat kaki ini dipotong, yang hidup itu yang mana? Yang ini. Di saat leher ini dipotong, seandainya masih hidup, maka yang hidup ini adalah yang ini, yang melihat, yang mengetahui, dan yang menyaksikan. Di saat mata ini dikeluarkan dari kepala, otaknya, isinya, semuanya dikeluarkan, maka yang hidup itu yang mana? Maka yang hidup adalah yang melihat, yang mengetahui, yang menyaksikan semua kejadian ini. Dan itu ada di sini. Itulah diri sejati. Jadi diri sejati itu adalah asma-Nya Allah atau nama-namanya Allah. Ya Hayyu. Kalau sudah makrifat kepada Allah, mengetahui Allah itu yang mana, maka akan mengetahui, menyaksikan sifat-sifatnya. Di saat sudah makrifat kepada Allah melalui asma sadar ini, asma yang 9 ini, nama-nama Allah yang 9 ini, maka akan menyaksikan, mengetahui bahwa diri itu tidak pernah bisa apa-apa, karena semuanya dialah yang mengatur, menguasainya. Dan diri ini tidak pernah bisa sakti. Sakti itu contohnya seperti ini: bisa terbang, bisa terawangan, bisa rogo sukmo, rawa rontek, atau yang lain-lain. Ini akan menyalahi sifat-sifatnya Allah, akan menyalahi kudrat iradatnya Allah. Jadi sifat kudrat iradatnya Allah itu berta'alluq, berhubungan dengan perkara yang mungkin. Sifat kuasa dan kehendaknya Allah itu hanya berta'alluq, berhubungan kepada perkara yang mungkin. Kalau tubuh ini bisa terbang, itu tidak mungkin kecuali dengan pesawat atau alat bantu yang lain. Karena kudrat iradatnya Allah, kuasa kehendaknya Allah itu hanya berhubungan kepada perkara yang mungkin. Juga seperti halnya rogo sukmo atau terawangan, ini juga tidak mungkin ada, karena kudrat iradatnya Allah hanya berhubungan dengan perkara yang mungkin. Silahkan hari ini juga bisa dicoba dengan mengamalkan ilmu rogo sukmo atau terawangan, maka hasilnya akan mengecewakan. Kalaupun bisa, itu hanya permainan pikiran yang seolah-olah bisa menerawang hal itu, tapi kenyataannya hanyalah gambar-gambar, film-film, atau permainan akal pikiran. Juga seperti rogo sukmo, itu tak ubahnya seperti mimpi atau permainan, hayalan, lamunan, akal pikiran. Dan ini bisa dibuktikan, bisa dipelajari. Jadi intinya orang sakti itu tidak ada. Bagaimana dengan asma jurus? Hanya dengan menahan nafas dan tangan didorong ke depan, maka yang menyerang akan terpental ke belakang. Itu semua hanyalah permainan akal pikiran,
atau permainan sugesti yang tidak berlaku kepada orang yang tidak mengetahuinya. Bisa dicoba kepada ayam yang ada anaknya, diambil anaknya, maka induk ayam itu akan menyerang kita. Kenyataannya jurus ini tidak berlaku. Juga bisa dicoba kepada angsa, kera, ataupun anjing, maka jurus ini juga tidak bisa berlaku. Jadi intinya sakti itu tidak ada. Selanjutnya tentang kesurupan. Setelah memahami atau makrifat kepada Ya Hayyu, yang hidup, yang mana, yang mengatur, yang menguasai tubuh ini, pikiran ini, perasaan hati ini, yang mana, maka akan memahami bahwa kesurupan itu tidak ada. Jadi kesurupan itu hanyalah permainan pikiran yang seolah-olah nyata adanya. Dzal inaati wala yu'adziluhu syai'un min khalqi. Dzal inaati, yang mempunyai wadah ini, tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini, wala yu'adziluhu syai'un, tidak ada yang menunjukkan sesuatu min khalqi, dari makhluk. Jadi sangat nyata sekali Ya Hayyu, yang maha hidup itu. Lalu bagaimana dengan hantu serta indigo? Semuanya itu hanyalah permainan pikiran. Di saat kita lewat di tempat angker dan kita mengarang, menghayalkan ada pocong di sana, jadi gambar itu ada di alam pikiran. Bila kita terlalu dalam merasakan gambar pikiran itu, maka seolah-olah pocong itu, hantu itu nyata adanya. Bila hantu itu dibayangkan mengejar kita, maka diri kita akan lari. Yang tahu bahwasanya hantu itu sedang mengejar kita, itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak akan melihatnya, karena itu hanyalah gambar pikiran diri kita sendiri. Tak ubahnya indigo juga begitu. Kalau masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah langsung akan saya jawab, atau saya jawab melalui pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.